Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarah Algi Fahri dari kelas 08 SIF EE 001. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan atau Enterprise Resource Planning (ERP) yang mencakup materi pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 12. Materi yang akan saya bahas meliputi manajemen proyek ERP, customization dan konfigurasi ERP, keamanan dan kontrol ERP, pemanfaatan data ERP untuk analisis bisnis, serta analisis dan pelaporan ERP. ERP merupakan salah satu teknologi yang saat ini banyak digunakan oleh perusahaan karena mampu mengintegrasikan berbagai proses bisnis ke dalam suatu sistem yang saling terhubung. Dengan adanya ERP, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pertukaran informasi, mengurangi kesalahan pencatatan, dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Melalui presentasi ini, saya berharap kita semua dapat memahami bagaimana ERP bekerja serta manfaatnya bagi perusahaan modern. Sebelum masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan tujuan dari presentasi ini dulu. Tujuan pertama adalah memahami konsep manajemen proyek ERP beserta tahapan implementasinya. Tujuan kedua adalah mengetahui apa yang dimaksud dengan customization dan konfigurasi ERP serta memahami perbedaan keduanya. Selanjutnya, kita akan mempelajari pentingnya keamanan sistem ERP agar data perusahaan tetap terlindungi dari berbagai ancaman. Kemudian, kita juga akan membahas bagaimana data yang tersimpan dalam ERP dapat dimanfaatkan untuk analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Terakhir, kita akan mempelajari bagaimana ERP menghasilkan laporan yang mendukung pengambilan keputusan serta membandingkan solusi cloud ERP dengan on-premise ERP. Dengan memahami seluruh materi tersebut, kita akan mengetahui bahwa ERP bukan hanya sebuah aplikasi, tetapi merupakan sistem yang menghubungkan seluruh aktivitas bisnis dalam perusahaan sehingga proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Sebelum membahas materi pertemuan ke-8, kita perlu memahami kembali apa yang dimaksud dengan ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sistem informasi yang digunakan perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas bisnis ke dalam satu sistem. Sebelum menggunakan ERP, biasanya setiap departemen memiliki aplikasi sendiri-sendiri. Misalnya bagian keuangan memiliki aplikasi keuangan, bagian gudang memiliki aplikasi inventory, sedangkan bagian penjualan menggunakan aplikasi yang berbeda lagi. Akibatnya sering terjadi perbedaan data, keterlambatan informasi, bahkan kesalahan pencatatan karena data harus dimasukkan berkali-kali. Melalui ERP, seluruh departemen menggunakan satu database yang sama, sehingga informasi dapat diperbarui secara real time. Sebagai contoh, ketika bagian penjualan menerima pesanan pelanggan, stok barang di gudang akan langsung berkurang secara otomatis. Bagian keuangan juga dapat langsung melihat nilai transaksi tanpa harus memasukkan data kembali. Hal tersebut menunjukkan bahwa ERP mampu meningkatkan koordinasi antara bagian sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Selain itu, ERP juga membantu perusahaan dalam mengurangi biaya operasional, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat. Karena itulah saat ini banyak perusahaan besar maupun menengah menggunakan ERP sebagai sistem utama dalam menjalankan proses bisnisnya. Materi pertama yang akan dibahas adalah manajemen proyek ERP. Manajemen proyek ERP merupakan proses mengelola seluruh tahapan implementasi ERP, mulai dari perencanaan hingga sistem dapat digunakan secara optimal oleh perusahaan. Implementasi ERP bukanlah pekerjaan sederhana karena melibatkan hampir seluruh bagian perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan yang matang agar proyek dapat diselesaikan sesuai jadwal, sesuai anggaran, dan memberikan hasil sesuai harapan. Tahap pertama adalah perencanaan proyek.
Pada tahap ini, perusahaan menentukan tujuan implementasi ERP, ruang lingkup, proyek, jadwal pekerjaan, anggaran, serta membentuk tim implementasi. Tahapan kedua adalah analisis kebutuhan bisnis. Tim proyek mempelajari bagaimana proses bisnis perusahaan berjalan saat ini, kemudian menentukan modul ERP yang diperlukan. Misalnya, perusahaan membutuhkan modul penjualan, keuangan, pembelian gudang, produksi, hingga sumber daya manusia. Tahap ketiga adalah implementasi. Pada tahap ini dilakukan instalasi perangkat lunak, konfigurasi sistem, migrasi data dari sistem lama, serta pelatihan kepada seluruh pengguna. Tahap keempat adalah monitoring. Selama implementasi berlangsung, tim proyek melakukan pengawasan agar seluruh pekerjaan tetap sesuai jadwal, serta segera menyelesaikan kendala yang muncul. Tahap terakhir adalah evaluasi. Perusahaan mengevaluasi apakah ERP telah berhasil meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses bisnis, serta memberikan manfaat sesuai tujuan jadwal. Mengapa sih manajemen proyek ERP sangat penting? Karena implementasi ERP membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Apabila proyek tidak dikelola dengan baik, perusahaan dapat mengalami keterlambatan implementasi, pembengkakan biaya, bahkan kegagalan sistem. Beberapa tujuan utama manajemen proyek ERP antara lain: yang pertama, memastikan implementasi berjalan sesuai jadwal. Kedua, mengendalikan biaya agar tidak melebihi anggaran. Ketiga, memastikan kualitas sistem sesuai kebutuhan perusahaan. Keempat, mengurangi resiko kegagalan implementasi. Kelima, meningkatkan kepuasan pengguna terhadap sistem baru. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur ingin menerapkan ERP untuk mengintegrasikan proses pembelian bahan baku, produk, hingga distribusi barang. Apabila proyek direncanakan dengan baik, seluruh proses tersebut dapat berjalan secara otomatis sehingga waktu produksi menjadi lebih singkat, biaya operasional menurun, serta informasi yang diperoleh manajemen lebih akurat. Sebaliknya, apabila proyek tidak memiliki perencanaan yang baik, implementasi ERP dapat memakan waktu yang jauh lebih lama, biaya menjadi membengkak, bahkan pengguna merasa kesulitan menggunakan sistem baru. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi ERP sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen proyek yang diterapkan. Setelah memahami tujuan manajemen proyek ERP, sekarang kita membahas faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi ERP. Implementasi ERP bukan hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh manusia, proses bisnis, dan manajemen. Faktor pertama adalah dukungan dari puncak. Manajemen harus memberikan komitmen penuh, baik dalam penyediaan anggaran, sumber daya, maupun pengambilan keputusan selama proyek berlangsung. Tanpa dukungan dari pimpinan, implementasi ERP sering mengalami hambatan karena kurangnya koordinasi antar departemen. Faktor kedua adalah tim proyek yang kompeten. Tim implementasi sebaiknya terdiri dari berbagai divisi seperti keuangan, gedung, produksi, SDM, dan teknologi informasi. Hal ini bertujuan agar kebutuhan setiap bagian perusahaan dapat diakomodasi dengan baik. Faktor ketiga adalah komunikasi yang efektif. Selama implementasi, komunikasi antar vendor ERP, tim proyek, dan pengguna harus berjalan dengan baik agar setiap kendala dapat segera diselesaikan. Faktor keempat ini adalah pelatihan pengguna. Banyak implementasi ERP gagal bukan karena sistemnya buruk, melainkan karena pengguna belum memahami cara mengoperasikannya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan sebelum sistem digunakan secara penuh. Faktor terakhir adalah evaluasi dan perbaikan secara berkala. ERP bukan sistem yang selesai setelah diimplementasikan. Perusahaan harus terus melakukan evaluasi agar sistem selalu sesuai dengan kebutuhan bisnis dan terus berkembang.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan distribusi berhasil menerapkan ERP karena seluruh karyawan mengikuti pelatihan, manajemen memberikan dukungan penuh, dan proses implementasi dilakukan secara bertahap. Hasilnya, waktu pemrosesan pemesanan berkurang hingga hampir setengahnya dan tingkat kesalahan input data juga menurun. Selanjutnya kita memasuki materi pertemuan ke-9, yaitu customization dan konfigurasi ERP. Banyak orang menganggap customization dan konfigurasi adalah hal yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan. Customization merupakan proses pengubah atau menambahkan fitur pada sistem ERP agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Biasanya, customization dilakukan melalui pengembangan program atau perubahan kode aplikasi. Sedangkan konfigurasi adalah proses mengatur parameter yang sudah tersedia pada sistem ERP tanpa mengubah kode program. Contohnya adalah pengaturan mata uang, bahasa, struktur organisasi, kode akun, atau hak akses pengguna. Konfigurasi lebih mudah dilakukan dan tidak membutuhkan proses pengembangan perangkat lunak. Sebaliknya, customization memerlukan waktu lebih lama karena melibatkan proses pemrograman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan retail ingin menambahkan fitur khusus untuk menghitung bonus penjualan yang tidak tersedia pada sistem ERP standar. Penambahan fitur tersebut termasuk customization. Namun, jika perusahaan hanya mengubah format laporan penjualan atau mengatur hak akses karyawan, maka hal tersebut termasuk konfigurasi. Dengan memahami perbedaan ini, perusahaan dapat memilih solusi yang paling efisien sesuai kebutuhan. Langkah-langkah customization. Agar proses customization dan konfigurasi berhasil, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan bisnis. Perusahaan harus memahami proses bisnis yang berjalan saat ini dan menentukan bagian mana yang memerlukan penyesuaian. Tahap kedua adalah pemilihan modul ERP. Tidak semua modul harus digunakan. Perusahaan cukup memilih modul yang benar-benar mendukung kegiatan operasionalnya. Tahap ketiga adalah konfigurasi parameter sistem. Misalnya, mengatur mata uang rupiah, struktur organisasi perusahaan, metode pembayaran, satuan barang, hingga format laporan. Tahap keempat adalah customization apabila diperlukan. Customization adalah dilakukan apabila fitur standar ERP belum mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. Tahap terakhir adalah pengujian dan testing. Pengujian ini sangat penting agar perusahaan mengetahui apakah sistem sudah berjalan sesuai kebutuhan sebelum digunakan secara penuh. Misalnya, sebuah perusahaan makanan ingin menambahkan fitur untuk menghitung tanggal kadaluarsa produk secara otomatis. Karena fitur tersebut tidak tersedia pada ERP standar, maka dilakukan customization sehingga sistem dapat mendukung proses bisnis perusahaan dengan lebih baik. Walaupun memberikan banyak manfaat, customization juga memiliki beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah biaya yang cukup tinggi. Semakin banyak fitur yang dikembangkan, semakin besar pula biaya implementasinya. Tantangan kedua ini adalah waktu implementasi. Customization memerlukan proses analisis pengembangan, pengujian, hingga evaluasi sehingga membutuhkan waktu lebih lama dibanding konfigurasi biasa. Tantangan ketiga ialah kesulitan saat melakukan upgrade sistem. Ketika vendor ERP mengeluarkan versi terbaru, hasil customization terkadang harus disesuaikan kembali agar tetap dapat digunakan. Tantangan berikutnya adalah ketergantungan pada tenaga ahli. Perusahaan membutuhkan programmer atau konsultan ERP yang memahami sistem secara mendalam. Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak melakukan customization secara berlebihan. Gunakan fitur standar ERP sebanyak mungkin, sedangkan customization hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan. Dengan cara tersebut, perusahaan dapat menghemat biaya sekaligus mempermudah proses pemeliharaan sistem di masa mendatang.
materi berikutnya adalah mengenai keamanan dan kontrol dalam sistem ERP. Keamanan merupakan salah satu aspek terpenting dalam ERP karena sistem ini menyimpan hampir seluruh data penting perusahaan. Data tersebut meliputi data pelanggan, data keuangan, data karyawan, data persediaan, hingga data produksi. Apabila sistem ERP berhasil diretas atau mengalami kebocoran data, perusahaan dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh sebab itu diperlukan berbagai langkah pengamanan. Langkah pertama adalah menggunakan autentikasi yang kuat, misalnya kombinasi password dan multifactor authentication atau MFA. Langkah kedua adalah menerapkan Role Based Access Control atau RBAC, yaitu setiap pengguna hanya memperoleh hak akses sesuai pekerjaannya. Sebagai contoh, staf gudang tidak dapat mengakses data penggajian karyawan. Langkah ketiga adalah menggunakan enkripsi data agar informasi tetap aman ketika dikirim maupun disimpan. Selain itu, perusahaan juga menggunakan firewall, antivirus, sistem backup, serta melakukan audit keamanan secara berkala. Perusahaan juga perlu memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan agar tidak mudah menjadi korban phishing atau serangan rekayasa sosial. Dengan menerapkan keamanan yang baik, perusahaan dapat menjaga kerahasiaan data, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memastikan operasional bisnis tetap berjalan dengan lancar. Langkah keamanan dalam sistem ERP. Setelah mengetahui pentingnya keamanan ERP, sekarang kita membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk menjaga keamanan sistem. Langkah pertama adalah menggunakan autentikasi yang kuat. Pengguna tidak cukup hanya menggunakan username dan password, tetapi juga disarankan menggunakan multi-factor authentication (MFA). Dengan MFA, pengguna harus melakukan verifikasi tambahan, misalnya melalui kode OTP yang dikirim ke ponsel atau email. Cara ini membuat akun lebih sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Langkah kedua adalah Role Based Access Control (RBAC). Dalam sistem ERP, setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tugasnya. Sehingga contoh, bagian keuangan dapat melihat laporan keuangan tetapi tidak dapat mengubah data produksi, sedangkan bagian gudang hanya dapat mengelola stok barang. Langkah ketiga adalah enkripsi data. Data yang dikirim maupun disimpan akan diubah menjadi kode sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki izin. Hal ini sangat penting terutama ketika data dikirimkan melalui jaringan internet. Langkah berikutnya adalah melalui backup data secara berkala. Backup berfungsi sebagai cadangan apabila terjadi kerusakan sistem, serangan ransomware, atau bencana lainnya. Dengan adanya backup, perusahaan dapat memulihkan data sehingga operasional bisnis tetap berjalan. Terakhir, perusahaan perlu memerlukan audit keamanan secara berkala. Audit bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Audit juga membantu memastikan seluruh prosedur keamanan telah diterapkan dengan benar. Melalui langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat mengurangi resiko kehilangan data dan menjaga kelangsungan operasional bisnis. Walaupun telah dilengkapi berbagai fitur keamanan, sistem ERP tetap menghadapi berbagai ancaman. Ancaman pertama adalah malware. Malware merupakan perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem, mencuri data, atau mengganggu operasional perusahaan. Ancaman kedua adalah ransomware, yaitu jenis malware yang mengenkripsi data perusahaan dan meminta sejumlah uang agar dapat diakses kembali. Ancaman ketiga ini adalah phishing. Phishing biasanya dilakukan melalui email palsu yang bertujuan mencuri username dan password pengguna ERP. Selain itu, terdapat ancaman berupa human error, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh pengguna sendiri, misalnya salah menghapus data, memberikan hak akses yang terlalu luas, atau menggunakan password yang lemah. Ada juga ancaman dari orang dalam perusahaan, yaitu
yang menyalahgunakan hak akses untuk kepentingan pribadi. Untuk mengurangi resiko tersebut, perusahaan harus menerapkan kebijakan keamanan yang jelas, memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan, serta melakukan pemantauan aktivitas sistem secara terus-menerus. Keamanan ERP ini bukan hanya tanggung jawab bagian IT, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh pengguna sistem. Materi berikutnya membahas bagaimana data ERP dimanfaatkan untuk analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Salah satu keunggulan ERP adalah mampu menyimpan seluruh data perusahaan dalam satu database yang terintegrasi. Data tersebut berasal dari berbagai departemen seperti penjualan, pembelian, produksi, gudang, keuangan, dan sumber daya manusia. Karena seluruh data berada dalam satu sistem, perusahaan dapat memperoleh informasi secara real time. Artinya, ketika terjadi transaksi penjualan atau pembelian, data langsung diperbarui tanpa harus menunggu proses input ulang. Data yang terkumpul tersebut kemudian dapat dianalisis untuk mengetahui kondisi perusahaan yang menyeluruh. Sebagai contoh, manajemen dapat mengetahui produk mana yang paling banyak terjual, produk mana yang kurang diminati, jumlah persediaan yang tersedia di gudang, hingga keuntungan yang diperoleh perusahaan setiap bulan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun strategi bisnis, menentukan target penjualan, mengelola persediaan, serta meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dengan demikian, ERP tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan, tapi juga sebagai alat pendukung pengambilan keputusan. Manfaat data ERP dalam pengambilan keputusan. Data yang dihasilkan oleh ERP merupakan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Manfaat pertama adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat karena data tersedia secara real time. Manajemen tidak perlu menunggu laporan manual untuk mengetahui kondisi perusahaan. Manfaat kedua adalah meningkatkan akurasi informasi. Seluruh departemen menggunakan data yang sama sehingga memungkinkan terjadi perbedaan informasi menjadi lebih kecil. Manfaat ketiga adalah mengurangi risiko kesalahan sebelum menggunakan ERP. Banyak perusahaan masih memasukkan data secara manual sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan. Dengan ERP, sebagian besar proses dilakukan secara otomatis. Selain itu, data ERP juga dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan masa depan. Misalnya, perusahaan dapat memperkirakan permintaan pelanggan berdasarkan data penjualan tahun sebelumnya, sehingga produksi dapat direncanakan dengan lebih baik. Contoh lainnya adalah bagian keuangan yang dapat menganalisis arus kas perusahaan untuk menentukan kebijakan investasi atau pengeluaran pada periode berikutnya. Semua keputusan tersebut menjadi lebih tepat karena didasarkan pada data yang akurat, bukan hanya perkiraan. Dashboard ERP dan Business Intelligence. Salah satu fitur penting dalam ERP adalah dashboard. Dashboard merupakan tampilan visual yang menyajikan informasi penting dalam bentuk grafik, diagram maupun indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI). Melalui dashboard, manajemen dapat melihat kondisi perusahaan hanya dalam beberapa detik tanpa harus membaca laporan yang panjang. Misalnya, dashboard menampilkan total penjualan hari ini, jumlah stok barang, nilai piutang pelanggan, laba perusahaan, hingga produktivitas karyawan. Selain dashboard, banyak sistem ERP modern juga telah terintegrasi dengan Business Intelligence (BI). Business Intelligence merupakan teknologi yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi yang mudah dipahami. Dengan BI, perusahaan dapat melakukan analisis tren penjualan, memprediksi permintaan pasar, mengidentifikasi produk yang paling menguntungkan, hingga mengevaluasi performa setiap cabang perusahaan. Sebagai contoh, apabila dashboard menunjukkan bahwa stok suatu produk mulai menipis, sistem dapat memberikan notifikasi kepada bagian pembeli agar segera melakukan pemesanan ulang. Melalui fitur-fitur tersebut, ERP mampu membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Oke, selanjutnya kita memasuki materi terakhir, yaitu analisis dan pelaporan dalam ERP. Salah satu
Alasan utama perusahaan menggunakan ERP adalah karena sistem ini mampu menghasilkan laporan secara otomatis berdasarkan data yang tersimpan di dalam database. Sebelum menggunakan ERP, pembuatan laporan biasanya dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama dan memiliki risiko kesalahan yang cukup tinggi. Melalui ERP, laporan dapat dibuat hanya dalam hitungan detik karena seluruh data telah tersimpan dan terintegrasi. Laporan yang dihasilkan dapat berupa laporan penjualan, laporan pembelian, laporan persediaan barang, laporan produksi, laporan keuangan, hingga laporan kinerja karyawan. Selain menghasilkan laporan, ERP juga membantu manajemen melakukan analisis terhadap kondisi perusahaan. Misalnya, manajemen dapat mengetahui apakah penjualan mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, apakah biaya operasional meningkat, atau apakah terdapat produk yang penjualannya menurun. Informasi tersebut menjadi dasar bagi manajemen dalam menyusun strategi bisnis yang lebih tepat. ERP juga mendukung konsep data driven decision making, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta, bukan hanya berdasarkan perkiraan atau intuisi. Dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Perbandingan cloud ERP dan on-premise ERP. Pada materi ini juga dibahas dua model implementasi ERP yang paling banyak digunakan, yaitu cloud ERP dan on-premise ERP. Cloud ERP merupakan sistem ERP yang dijalankan melalui layanan cloud sehingga pengguna dapat mengaksesnya melalui internet dari berbagai lokasi. Kelebihan cloud ERP adalah biaya implementasi awal yang relatif lebih rendah. Proses instalasi lebih cepat, pembaruan sistem dilakukan secara otomatis oleh penyedia layanan, serta mudah ditinggalkan sesuai kebutuhan perusahaan. Namun, cloud ERP juga memiliki beberapa kekurangan seperti ketergantungan pada koneksi internet dan kontrol terhadap infrastruktur yang lebih terbatas. Sementara itu, on-premise ERP adalah sistem yang dipasang langsung pada server milik perusahaan. Kelebihannya adalah perusahaan memiliki kontrol penuh terhadap data, keamanan, dan proses kustomisasi sistem. Namun biaya investasi awal lebih besar karena perusahaan harus menyediakan server, lisensi perangkat lunak, serta tim IT untuk melakukan pemeliharaan. Sebagai contoh, perusahaan startup umumnya memilih cloud ERP karena lebih hemat biaya dan mudah digunakan. Sebaliknya, perusahaan manufaktur besar atau lembaga keuangan sering memilih on-premise ERP karena membutuhkan tingkat keamanan dan kontrol yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemilihan jenis ERP harus disesuaikan dengan ukuran perusahaan, kebutuhan bisnis, anggaran, serta kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Studi kasus implementasi ERP. Sebagai contoh penerapan ERP, kita dapat melihat sebuah perusahaan retail nasional yang memiliki banyak cabang di berbagai kota. Sebelumnya menggunakan ERP, Sebelum menggunakan ERP, setiap cabang mengelola data penjualan dan persediaan secara terpisah. Akibatnya sering terjadi perbedaan data stok antar cabang, keterlambatan laporan keuangan, dan kesulitan dalam memantau kinerja perusahaan secara keseluruhan. Setelah perusahaan menerapkan ERP, seluruh cabang menggunakan satu sistem yang sama. Setiap transaksi penjualan langsung tercatat pada database pusat. Jumlah stok barang dapat dipantau secara real time sehingga perusahaan mengetahui kapan harus melakukan pemesanan ulang. Bagian keuangan juga dapat memperoleh laporan secara otomatis tanpa harus menunggu laporan manual dari setiap cabang. Nah, selain itu, manajemen dapat melihat produk mana yang paling diminati pelanggan sehingga strategi pemasaran dapat disusun dengan lebih tepat. Hasil implementasi ERP tersebut memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya administrasi, peningkatan akurasi data, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat. Contoh ini menunjukkan bahwa implementasi ERP yang direncanakan dengan baik mampu memberikan nilai tambah yang besar bagi perusahaan. Sebagai kesimpulan, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi yang telah dipresentasikan.
Pertama, ERP merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan dalam satu platform sehingga setiap departemen dapat saling berbagi data secara real time. Dan kedua, keberhasilan implementasi ERP sangat dipengaruhi oleh manajemen proyek yang baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Yang ketiga, perusahaan dapat melakukan konfigurasi maupun customization agar sistem ERP sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat, keamanan ERP merupakan aspek yang sangat penting karena sistem ini menyimpan berbagai data strategis perusahaan. Yang kelima, data yang dihasilkan ERP dapat dimanfaatkan untuk analisis bisnis sehingga perusahaan mampu mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang terakhir, ERP menghasilkan berbagai laporan yang mendukung proses pengambilan keputusan, serta membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Dari seluruh materi yang telah dipelajari dan disimpulkan bahwa ERP bukan hanya sebuah aplikasi, melainkan sebuah sistem yang berperan penting dalam mendukung transformasi digital perusahaan di era modern. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai rangkuman materi perencanaan sumber daya perusahaan ERP pada pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 12. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya sistem ERP dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengintegrasikan proses bisnis, menjaga keamanan data, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.